Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin di bait Jangka Jayabaya. Disebutkan bahwa saat dekatnya muncul Al-Mahdi, Ratu Adil Panotokum Khalifatullah, yaitu bait yang berbunyi demikian: besok yen ono sasi suratun dan demit, ing kono ana udan salah mangsa lan ana banyu abang rupane, ya ing kono iku wektune cedhek-cedheke munculnya Al-Mahdi. Ya pemirsa, bait ini saya katakan bahwa saya membaca Jangka Jayabaya, ya, yang baiknya semacam itu. Kemudian relevan juga dengan hadis yang berbunyi, ya. Tapi saya lupa yang intinya artinya saja di bagian belakang, yaitu berbaiatlah terhadapnya walau merangkak-rangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifatul Mahdi. Saya menggarisbawahi bahwa di tahun 2010 yang lalu kejadian itu telah muncul, yaitu yang dikatakan di bait Jangka Jayabaya, yaitu sasi suratu dan demit. Ini benar-benar terjadi, yaitu di tahun 2010 yang lalu gletser di benua Antartika ini berwarna merah darah, ya. Kemudian di tahun 2010 itu di Jazirah Arab ini juga turun salju. Artinya apa? Korelasi kedua kejadian ini memang benar-benar nyata. Artinya apa? Ya artinya itulah tanda kemunculan Al-Mahdi saat itu, ya. Tetapi jika pun sampean belum mengetahui yang sebenarnya Al-Mahdi, Ratu Adil Panotokum Khalifatullah, itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh lagi. Kenapa? Karena sampean tidak dipilih oleh Allah untuk melihat atau untuk mengetahui si Al-Mahdi itu, gitu loh, Mas, ya. Karena apa? Sebagaimana yang terjadi pada rasul-rasulnya Allah, ya, utusan-utusannya Allah, baik itu nabi maupun rasul, ya. Ini yang mengetahui bahwa dia adalah nabi rasul itu hanya sedikit orang, bahkan tidak lebih dari satu, ya, tidak lebih dari hitungan jari. Misalkan sewaktu Nabi Lut, ya, misalkan ini sejaman dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim tahu bahwa Nabi Lut adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Ini, ya, sebab apa? Ketika utusan malaikat yang dikirim untuk menghancurkan, mengazab kaumnya Nabi Lut, dia sebelumnya mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim, dan dia mengatakan bahwa saya adalah utusannya Allah untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim berkata bahwa di sana ada Lut, gitu, ya. Artinya apa? Nah, artinya saat itu Ibrahim sudah mengetahui bahwa di daerah Sodom itu
itu ada Nabi Lut di sana. Demikian halnya dengan saat Zakaria dan Yahya. Zakaria ayahnya, ya, kemudian putranya yang Nabi Yahya itu. Ini juga tahu. Artinya apa? Hanya segelintir orang yang diberitahukan oleh Allah untuk mengetahui bahwa seseorang itu menjadi nabi, menjadi wali, menjadi rasul, dan itu titisan misalkan malaikat misalkan, dan lain-lain. Oleh karena itu demikian halnya dengan Imam Mahdi saat ini, ya. Inilah tanda-tanda yang disebutkan dalam Jangkat Jayabaya dan disebutkan hadis, ya. Apakah panji-panji hitam yang dari timur itu? Ini sudah saya jelaskan di video yang lalu, ya. Kemudian apakah dengan menunjuk bahwa saat itu Kanjeng Nabi di Madinah kalau nggak salah, ya, menunjuk ke arah timur. Bukankah Indonesia adalah timur dari Jazirah Arab, ya, tentunya. Kalau saya katakan bahwa Al-Mahdi munculnya dari Indonesia, Jawa khususnya, ini saya rasa memang benar adanya, ya, kalau dipandang dari sudut pandang hadis, misalkan Kanjeng Nabi menunjuk ke arah timur. Kemudian di Jangka Jayabaya juga mengatakan demikian, bahwa kemunculan Ratu Adil Panatakum Khalifatullah itu dari Jawa khususnya. Oleh karena itu sudah relevan, apalagi saat itu saya katakan bahwa dari 120, ya, gunung berapinya di Indonesia ada 119 gunung berapi di Indonesia saat itu, semuanya bergejolak. Memang ada yang meletus, cuma tidak ke semuanya. Ini sebenarnya ada apa? Oleh karena itu, tanda-tanda alam yang demikian inilah, ini termasuk pentasbihan, pembenaran bahwa ada kemunculan seseorang yang tentunya diangkat oleh Allah. Walaupun sampean tidak mengetahui sebenarnya ada apa, ya toh? Mungkin itu semacam, ya, pembenaran biasa, ya, misalkan ini karena saat ini mahma bumi mengatakan demikian, ya, ilmu istilahnya ilmu alamnya demikian. Tapi saya yakin ada maksud-maksud mengapa saat itu sejumlah 119 gunung berapinya di Indonesia ini semuanya bergejolak. Saya yakin merupakan pentasbihan atas diutusnya Al-Mahdi saat itu, ya tahu. Oleh karena itu, yakinlah bahwa saat ini zaman yang paling di penghujung. Segeralah untuk mengingat Allah, segeralah untuk kembali ke jalan Allah. Bagaimana dengan caranya kembali ke jalannya Allah? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenarnya makna, baik yang non-muslim maupun yang muslim itu sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan orang-orang muslim itu sendiri sebenarnya dengan ajaran Al-Qurannya itu hanya, saya katakan, tidak lebih dari 10%-nya saja yang mengetahui. Yang lainnya hanya ikut-ikutan dari omongan ustadz-ustadznya atau kiai-kiai atau ulama-ulamanya itu, ya. Sebagian besar yang 90% ini adalah
iman taklid lah seperti semacam itu. Kenapa? Karena tidak tahu dasar hukumnya dalam ajaran Al-Quran itu. Ya, ya. Oleh karena itu, Jangka Jayabaya yang mengatakan sasi suratun dan demit, kemudian dalam hadis mengatakan bahwa walau merangkak-rangkak di atas salju, ini saat itu sudah muncul, ya. Lalu apanya? Lalu bahwa saya katakan bahwa Al-Mahdi saat ini sudah muncul. Jika ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa nanti di 2024, di 2020 ini dan lain-lain, ini saya rasa kajian-kajian dan ya menurut saya ya asumsi lah, ya semacam itu ya. Dan itu hak siapa saja untuk mengasumsikan bahwa kemunculan Al-Mahdi misalkan di tahun 2020, 2024 dan lain-lain, itu sah-sah saja untuk siapapun berasumsi demikian itu. Tapi saya yakin yang saya katakan ini apa yang saya tahu, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.